Ya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Janua. Saat hari ini saya coba mau berbagi terkait perbaikan atau improvement yang coba kita bisa lakukan untuk menunjang, salah satunya adalah di sektor pertanian. Di sini yang saya ambil untuk sektor pertanian itu adalah untuk mesin kombinasi, pemisah gabah dan beras. Latar belakangnya adalah produksi padi di provinsi khususnya Kalimantan Utara pada tahun 2020, seperti yang kita lihat di sini, dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk. Produksi beras pada 2020 diperkirakan mencapai 23.720 ton atau mengalami kenaikan sebanyak 4,048 atau 20,58% dibandingkan di tahun 2019 yang hanya 19,67 juta ton. Produksi padi pada 2020 diperkirakan sebesar 40,22 ribu ton, mengalami kenaikan sebanyak 6,86 ton atau mencapai 20,58%. Dibandingkan dengan 2019 yang hanya 33,38 ribu ton gabah kering giling. Info dari Kepala Pusat Statistik BPS Provinsi Kaltara. Info terkait informasi dari BPS mencatat luas panen di Kaltara 2020 diperkirakan mencapai 11,61 hektar atau mengalami kenaikan sebelum 1,311 hektar atau 12,73% dibandingkan 2019 yang hanya 10,29 ribu hektar. Dan mencatat produksi padi di 3 kabupaten Kaltara naik cukup tinggi di daerah, khususnya di daerah Bulungan, Nunukan, dan Malinau. Walaupun masih ada kita temukan di daerah Tanah Tidung juga naik, tapi tidak signifikan. Di sini kita bisa lihat dari grafiknya, di sini untuk Balingan, Nunukan, dan dari Malinau yang paling tertinggi untuk produksi mengkonsumsi untuk beras itu sendiri. Artinya di sini untuk menunjang atau meningkatkan keuntungan yang lebih besar bagi para petani, dibutuhkan suatu peningkatan, khususnya untuk produktivitas, terutama bagi para petani yang saya ambil adalah di daerah Nunukan, yang akan kita coba untuk bantu memperbaiki produktivitasnya. Selanjutnya, masalah yang diangkat dan solusinya. Untuk penanganan pasca panen, padi meliputi beberapa tahap kegiatan, yaitu penumpukan sementara di lahan sawah, pengumpulan padi di tempat pemuntokan, penundaan perontokan, pengangkutan gabah ke rumah petani, pengeringan gabah, pengemasan dan penyimpanan gabah, penggilingan, pengemasan dan penyimpanan beras. Untuk proses ini semua memang dilakukan semuanya secara dulunya adalah dari mulai perontokan gabah sampai penyimpanan beras. Ada satu proses di sini yang kita mau coba perbaiki secara prosesnya adalah terkait penggilingan atau pemisahan gabah dari beras. Untuk proses penggilingan atau pemisahan gabah ini kita butuhkan saat ini aktualnya adalah para petani harus mengangkat, dalam prosesnya petani harus mengangkat beras itu sendiri per paknya langsung ke dalam koper satu persatu. Ini artinya kita bisa mengurangi produktivitas atau efisiensi dan juga terkait safety yang saat ini mungkin bisa kita coba perbaiki dengan ide yang saya coba untuk ajukan. Terkait teknologi atau mesin pesaing yang ada, seperti kita lihat pada gambar paling sebelah kiri, ditemukan satu tipe mesin AGR RM40 dengan kapasitasnya hanya 200 kg per jam. Dan untuk prosesnya ini pun masih manual. Pengangkatan atau pengisian materialnya si gabah itu sendiri ke dalam proses penggilingan. Cuma untuk yang mesin ini dia menggunakan mesin listrik. Untuk tipe yang kedua yang tengah ada tipe mesin KD, dia sudah menggunakan mesin diesel.
Artinya mesin dengan menggunakan mesin diesel dia bisa mobile kemana-mana untuk prosesnya, baik di dekat-dekat sawah atau lahan pertanian atau mungkin dekat rumah juga. Dengan daya 14 horsepower dengan tingkat produksi 750 kg per jam. Yang ketiga terakhir adalah tipe mesin LM242C. Sama masih menggunakan mesin diesel juga. Dan untuk daya HP-nya masih sama juga 14 horsepower, tapi untuk proses produksinya mencapai 1.500 sampai 2.000 kg per jam. Tapi ini untuk ketiga mesin ini masih menggunakan sistem manual untuk proses filling material ke dalam hoppernya untuk diproses pemisahan gabah dan berasnya. Selanjutnya, ini adalah teknologinya yang ada, kelebihannya. AGR dimensi memang lebih minim, mudah dipindahkan menggunakan tenaga listrik, lebih efisien dan lebih bersih dan steril. Perawatan pun lebih mudah dan biaya konsumabilnya lebih murah. Hasil beras yang dihasilkan sampai 60%. Untuk yang tipe kedua, untuk kapasitasnya memang lebih besar dibandingkan tipe yang pertama, tapi dia di sini menggunakan proses dan di sini dia menggunakan motor diesel 14 horsepower. Dan yang ketiga menggunakan kapasitas mesin yang hampir cukup besar, hampir 2.000 kg per jam. Dan menggunakan tenaga motor diesel 14 horsepower. Dan terkait kelemahannya dari ketiga mesin ini, untuk yang untuk mesin nomor 1, sudah jelas di sini ditemukan bahwa untuk kapasitas produksinya hanya sekitar 200 kg per jam. Ini cukup kurang maksimal. Dan untuk proses nomor 2-nya, proses pengisian materialnya pun menjadi salah satu concern yang harus kita coba improve, itu masih menggunakan menggunakan sistem manual dengan mengangkat secara manual. Untuk KD 100 dan LM242C secara overall ini sama-sama menggunakan mesin diesel. Dan kelemahannya di sini untuk mesin diesel adalah bahwa material atau beras atau gabah itu sendiri teridentifikasi untuk terkontaminasi kotoran atau solar atau minyak di dalam beras tersebut. Dan di sini pun tetap sama, untuk proses pengisiannya masih menggunakan secara manual yang harus dipikul, harus diangkat petani untuk pengisi pada saat proses penggilingan beras. Ini adalah rencana yang saya coba untuk berikan untuk teknologi yang akan dikembangkan, yaitu di sini ada satu mesin untuk proses penggilingan atau proses pemisahan gabah dari beras seperti yang kita lihat di gambar ini. Secara proses pengembangan teknologi, proses pemisahan gabah dengan beras untuk mendapatkan hasil kapasitas produksi yang lebih maksimal dan efisien. Yang pertama, awalnya kita menggunakan energi listrik sebagai penggerak utama, akan minimalisir consumable cost seperti solar, menjaga kebersihan dan disebabkan polusi dari solar, dan proses perawatan lebih murah. Menambah mekanisme material dari hopper utama ke hopper kecil menggunakan conveyor untuk mengurangi lost time saat pengisian, menghindari terjadinya kecelakaan atau fatigue. Ini adalah salah satu poin utama yang kita coba berikan dengan penambahan conveyor. Jadi dari petani langsung menaruh saja di base-nya conveyor, dan conveyor akan mengirimkan atau mentransfer material gabah atau beras itu sendiri langsung ke hopper tanpa terus mengangkat dengan kondisi yang lebih tinggi. Ini adalah tabel demand dan wish-nya yang saya coba kumpulkan dari hasil survei. Salah satunya adalah dari hasil survei. Di sini ada sekitar 10 tabel dari poin demand-nya, itu ada 2 item, dan untuk wish-nya ada sekitar 8 item. Secara struktur fungsi keseluruhan, untuk energi untuk inputnya kita menggunakan adalah energi motornya sendiri, yaitu untuk melihat ini memang untuk selanjutnya kita akan menggunakan motor solar, karena memang untuk mencapai ke mobilitas yang sangat tinggi dimanapun kita berada bisa melakukan proses itu sendiri. Dan untuk material inputnya adalah gabah dan beras yang masih menjadi satu, dan sinyal untuk sensornya tidak ada. Dan untuk prosesnya adalah jelas itu adalah proses pemisahan gabah dan beras. Dan untuk energi outnya adalah
Di sini adalah energi gerak putar yang sudah dikonversikan dari motor ke blade cutter itu sendiri. Dengan material yang kita butuhkan atau yang akan kita hasilkan adalah beras yang sudah terpisah dari gabah dengan hasil yang maksimal. Untuk sinyal outnya tidak ada. Lalu untuk komponen-komponen teknologi atau mesin alat yang kita kembangkan, yaitu di sini pertama penambahan mesin bakar dapat mempermudah proses pemisahan di area sawah atau jauh dari sumber listrik yang sebelumnya saya masih mengasumsikan bahwa ini listrik adalah lebih baik. Saat ini kita coba ganti untuk mesin bakar, yaitu menggunakan diesel. Maksudnya di sini yang nomor 2 adalah penambahan roda. Roda ini adalah mempermudah untuk para petani pada saat mereka membawa mesin ini ke area di mana mereka akan menggunakannya. Yang ketiga adalah bed conveyor. Bed conveyor ini mempermudah filling materialnya. Yang keempat adalah crusher blade. Crusher blade ini nanti ada satu opsional. Di sini ada satu klep yang kita bisa selektor ini kita ganti. Kalau kita membutuhkan untuk proses penggilingan saja, atau kita menggunakan juga bisa menggunakan beras yang sudah dipisahkan dari gabah, itu akan diproses menjadi satu bentuk yang lebih halus seperti tepung. Kemudian untuk fungsi dan mekanisme kerja teknologi mesin dan alat yang dikembangkan, seperti yang saya sudah jelaskan di awal, ini lebih detailnya. Untuk energi inputnya itu adalah motor solar yang menghasilkan satu putaran, dan putarannya itu diteruskan oleh fan belt sendiri dengan ditransfer langsung ke puli penggiling. Puli penggiling atau si cutter itu sendiri, ataupun kepada langsung ke penghancur si beras yang sudah dipisahkan dari gabah. Dan untuk material ini adalah padi dan gabah, dan yang dikirim melalui conveyor. Lalu dari conveyor material itu tersebut akan masuk ke dalam hopper dan akan diproses di sini oleh cutter penggiling atau cutter untuk menghancur si beras itu sendiri. Karena di sini yang saya gunakan conveyor itu menggunakan motor dari si motor diesel, dan termasuk juga untuk si pemotong atau pemisah gabah. Hasil yang digerakkan adalah gerakan putar. Untuk material outnya adalah gabah dan beras yang terpisah, termasuk beras menjadi tepung. Motor solar, secara penjelasannya, motor solar memutar puli pada mesin menggiling dengan mentransfer putaran mesin melalui fan belt. Gabah yang dimasukkan melalui hopper, dan putaran cutter penggiling melepaskan atau memisahkan gabah dari beras. Beras akan didalurkan ke saluran keluar dengan mengandalkan gravitasi, lalu langsung di packing. Jika diinginkan, beras bisa diproses menjadi tepung. Itu yang tadi saya bilang sebelumnya, kita hanya menggerakkan handle slidernya yang akan si berasnya langsung dihancurkan untuk menjadi tepung. Secara struktur fungsinya adalah seperti ini. Ada energi inputnya, di sini adalah mesinnya, energi motor ke belt ke puli. Lalu dari materialnya adalah dari proses gabah yang dituangkan ke dalam conveyor, kemudian dikirim dari conveyor ke hopper. Nah, nanti di hopper itu pun menggunakan putaran dari puli. Nah, dari proses selanjutnya adalah penggilingan gabah dan beras. Lalu gabah dan beras terpisah, lalu beras dan gabah dimasukkan ke dalam wadah, biasanya dalam bentuk karung atau dalam bentuk apapun, dan dengan bentuk sudah beras dan gabah itu terpisah. Ini adalah tabel solusi fungsi mesin kombinasi pemisah gabah dan beras. Di sini ada 3 masing-masing yang kita coba ajukan adalah 3 tipe dari masing-masing komponennya itu sendiri. Seperti yang nomor 1, di sini ada mesin pengisian gabah beras ke hopper, itu ada yang menggunakan hose vakum, belt conveyor dengan tipe yang forward reverse dan hanya menggunakan jaring saja. Lalu penampung gabah ada yang square, ada yang silinder menggunakan tanpa pemanas, dan ada yang menggunakan pemanasnya. Lalu di sini juga ada screening. Screening ini akan membantu proses pembersihan setelah kita melakukan proses penggilingan. Ada 3 tipe di sini, ada cylinder screen, zigzag screen, dan horizontal screen. Motor kita menggunakan ada 2 tipe, keduanya menggunakan motor diesel. Dengan perbedaannya hanyalah motor tersebut adalah single puli dan double puli.
Lalu untuk yang nomor 5 adalah terkait roda. Untuk wheelnya menggunakan yang biasa, tidak bisa bergerak kanan kiri. Di sini ada menggunakan yang kedua adalah menggunakan swivel wheel, ya, atau yang bisa lebih bermanuver karena dia lebih fleksibel pergerakannya. Lalu untuk penggilingan, di sini ada penggiling yang tipe silinder, lalu ada tipe yang slot, dan satu lagi adalah penggiling yang merupakan dengan profil gear. Ini adalah penggiling yang nantinya digunakan setelah gabah atau beras itu terpisah untuk dijadikan tepung itu menjadi beras itu menjadi tepung. Lalu untuk outputnya adalah seperti ini. Dan dari ketiga varian ini, seperti untuk varian 1, di sini ada yang kita pilih adalah 1A, 2A, dan dari semua ini kita bisa lihat sendiri untuk varian-variannya. Lalu untuk sketsanya, untuk varian 1, seperti yang tadi kita gambarkan di sini, ini adalah varian 1, alurnya seperti ini. Jadi konsepnya adalah seperti ini. Dengan materialnya, dengan item-item komponennya adalah kurang lebih ada sekitar 10 item yang coba lebih di breakdown detailnya. Lalu untuk sketsa varian konsep 2 adalah seperti ini. Dengan perbedaannya adalah menggunakan linear conveyor dan menggunakan zigzag screening. Lalu yang ketiga adalah seperti ini konsepnya. Dengan perbedaannya adalah menggunakan silinder screening dan menggunakan tetap linear conveyor. Dan dari poin objektifnya yang saya ambil di sini ada 3 item, 3 keselamatan. Pertama, yang kedua adalah operasional dan perawatannya. Lalu dari 3 keselamatannya kita breakdown lagi, safety untuk operasional, lingkungan, dan ergonomi. Dan operasional kita bagikan lagi adalah kapasitas, kemudahan operasi, dan biaya produksi. Dan perawatan saya bagi lagi untuk menjadi lebih detailnya pembuatan komponen, jumlah komponen, assembly, dan lifetime-nya. Dan untuk masing-masing item ini kita harus mengkalkulasikan harus sama dengan adalah 1. Pun di sini nanti dari seperti contoh pembuatan komponen kita breakdown lagi untuk mudah dibuat dan didapat. Lalu pun di sini kita kalau kalkulasi tetap dia adalah 1,0. Jadi secara akumulasi untuk item kita bisa lihat yang paling kanan ini. Ini kalau kita akumulasi nanti ada di tabel evaluasinya. Ini semua item yang ada di poin objektif ini yang kita masukkan ke sini dan kita kalkulasikan untuk bobot kriterianya harus sama dengan 1. Ya. Dan dari tabel evaluasi ini untuk varian 2 dan 3 secara evaluasi yang terbaik secara scoringnya adalah varian nomor 2. Ya, adalah varian nomor 2. Karena untuk yang varian nomor 1 skornya masih 2,36, varian 2 pun masih 2,69, dan untuk varian nomor 3 pun masih 2,42, dan yang terbaik adalah ada di varian nomor 2. Ya. Secara overall gambar varian nomor 2 itu 3D-nya adalah seperti itu. Kita bisa lihat sendiri. Dia seperti ini. Ini adalah itemnya, ada nomor 1 ada cylinder hopper, ada linear conveyor wheel, motor, base plate, blade gilingan, saluran out, screening, dan cutter gilingan. Untuk 2D-nya seperti ini, secara panjangnya itu hampir kurang lebih kita menggunakan sekitar 1.900 untuk base plate-nya. Untuk si conveyor itu sendiri panjangnya hampir 3 meter. Dan untuk si ketinggiannya ini kurang lebih maksimal adalah di 2,5 meter atau 2.500 mm. Ini adalah pandangannya yang kita bisa lihat. Dan untuk keseluruhan komponennya yang kita pilih adalah breakdownan dari komponen yang kita pilih di nomor 3, varian nomor 3 ini. Varian nomor 2. Ya. Seperti ini. Di sini ada pengisian gabahnya, kita menggunakan conveyor, penampung gabahnya kita hopper cylinder, ke screening kita menggunakan zigzag, motor pun kita menggunakan double pulley, wheelnya dengan menggunakan swivel, penggiling menggunakan gear cylinder type, dan kita menggunakan under output. Dan untuk daftar referensinya yang saya dapatkan adalah yang seperti dari beberapa informasi yang saya temui baik melalui online ataupun melalui informasi buku adalah daftar referensinya seperti ini. Baik, cukup sekian dari saya terkait informasi untuk
padi untuk perbaikan di sektor pertanian dengan menggunakan mesin pemisah gabah dan beras secara kombinasi. Terima kasih.